Itu dicoba aja dulu karena kita nggak tahu gimana ke depannya, daripada menyesal kalau misalnya nggak mencoba. Karena di organisasi itu kita juga mendapatkan banyak keuntungan yang bisa diterapkan di akademik. Jadi menambah-nambah apa yang kita nggak dapetin di akademik itu bisa punya pengalaman yang di non akademik juga. Jadi janganlah takut untuk mencoba. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Gayang PMI Jateng. Saya Safa, MC pada hari ini. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan bahas seputar apakah non-akademik menghalang akademik. Sebelum itu, kita punya narasumber yang spesial nih pada hari ini, ada Aulia Syafira. Hai. Aul, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ikut seneng ya dengernya. Iya. Sebelum kita masuk ke topiknya, aku mau tanya nih, Aul itu ikut organisasi apa aja sih atau ekskul apa sih? Kalau yang di sekolah itu aku ikutnya ada OSIS, ROHIS, sama Ambelen. Terus kalau ekstrakurikulernya itu ada teater. Tapi kalau yang di luar sekolah itu ada ROHIS Kota, terus ada Karang Taruna sama Panca Masjid dekat rumah. Itu Wih, aja sih. banyak banget ya itu Aul ikut ekskulnya. Iya. Keren. Oke, kita masuk ke pertanyaannya aja. Yang pertama, apa motivasi awal Aul untuk terlibat aktif dalam organisasi non-akademik? Sebenarnya itu motivasi awal aku karena waktu SMP itu Kak, aku tuh nggak pernah ikut apapun. Jadi aku jadi siswa-siswi yang habis sekolah pulang, jadi nggak ada organisasi ikut apapun. Nah aku tuh merasa kalau misalnya di SMK ini tuh kayak kesempatan terakhir aku buat ikut organisasi, ikut ekskul, mengeksplor semuanya. Terus juga karena aku juga pengen punya banyak temen yang di sekolah itu tuh nggak yang cuma satu kelas saja, jadi yang di beberapa kelas tuh aku juga punya temen yang kakak kelas, jadi nggak yang cuma dalam lingkup satu kelas aja gitu Kak. Berarti buat nambah pertemanan ya ibaratnya Iya, ya, sama. salah satunya itu. Iya benar. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Aul mengelola waktu antara tanggung jawab organisasi dan tuntutan akademik yang tidak sedikit? Kalau cara mengelola waktunya itu biasanya aku tuh meminta sama temanku buat membagi tugas di organisasi itu. Kalau biasanya di akademiknya lagi banyak banget, lagi tugasnya banyak banget, biasanya minta tolong dulu. Nanti kalau misalnya aku udah selesai, nanti aku bisa ngebantu mereka. Terus lagi ya. Terus bener ya sebenarnya kayak gitu aja sih Kak. Yang penting itu antara tanggung jawab sama organisasi sama akademik itu tetap sama-sama berjalan seimbang biar nggak jomplang salah satunya kayak. Jadi Kak minta tukeran gitu ya Pak gimana? Iya minta tukeran. Minta tukeran. Kalau misalnya ada temen yang lagi senggeng nih atau lagi nggak ada tugas bisa minta tolong. Terus kalau yang akademik kalau misalnya deadline-nya masih lama-lama gitu biasanya aku ke organisasi dulu nanti baru ke akademik. Yang deadline-nya mepet dulu ya? Iya yang deadline-nya mepet-mepet dulu biasanya memprioritaskannya kayak gitu dulu. Keren. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Apakah ada momen di mana Aul merasa kesulitan untuk menyeimbangkan kedua aspek tersebut? Pastinya ada. Tapi kalau cara menyeimbangkannya yang kayak tadi itu meminta tolong sama teman, terus kayak ngerjain tugas-tugasnya dulu. Pokoknya yang mepet dulu aja lah Kak. Kalau misalnya gitu. Iya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada keterampilan yang Aul dapatkan dari organisasi non-akademik yang justru membantu Aul dalam prestasi akademik? Pastinya ada, terutama itu dalam bidang komunikasi. Kalau yang di organisasi itu, aku tuh kan pernah jadi MC kan Kak. Wih, Terus, keren. alhamdulillahnya. Nah itu tuh kayak membantu banget karena di MC itu pasti pernah harus improvisasi. Nah itu tuh membantu banget waktu kalau lagi presentasi di depan kelas. Dan Iya. itu langsung membangun kepercayaan diri. Karena biasanya tuh dulu waktu aku kayak presentasi di depan umum itu deg-degannya tuh deg-degan banget yang sampai badan-badan aku tuh keringetan kayak gitu. Terus sekarang tuh jadi kayak udah lumayan lancar, nggak yang ngomongnya itu sampai geter-geter. Jadi sekarang
ya lancar-lancar aja kalau komunikasi, gak yang geter-geter, gak takut lagi kalau misal bicara di depan umum. Berarti kayak ngelatih public speaking secara gak langsung ya? Iya, jadi kayak langsung seneng banget sih kalau kayak gitu. Iya sih, buat belajar juga ya di situ ya. Iya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Adakah strategi khusus yang Aul terapkan untuk tetap produktif dan fokus, baik dalam kegiatan organisasi maupun akademik? Kalau strategi aku tuh biasanya ngebikin kayak jadwal yang nanti yang detailnya deket dulu, terus yang lumayan deket sama yang agak jauhan. Nanti aku kerjain yang lumayan deket dulu, maupun itu tugas organisasi, apapun tugas akademik. Tapi kalau misalnya tugas akademik itu yang benar-benar itu penting banget, biasanya aku ngerjain itu dulu, baru yang di organisasi. Itu Aul buat jadwalnya apa? Dari Canva apa nulis tangan atau gimana? Di HP, di Oh, notes di itu, HP. di notes aplikasi gitu kan, di situ ada kayak nanti ada pembagian-pembagiannya, ini yang penting dan mepet, oh ini yang harus dikerjain dulu, jadi ada pembagian-pembagiannya kayak gitu Kak. Oh, oke. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Aul, apa keuntungan terbesar yang bisa didapatkan oleh siswa atau siswi yang aktif di organisasi non-akademik? Pastinya itu banyak banget, soalnya kan kalau di organisasi itu kita kan bekerja sama dalam gimana caranya menyusun acara. Nah itu tuh kita jadi tahu gimana sih caranya menyusun acara, dimulai dari pembuatan rundown, terus mencari sponsor, terus itu manggil guru, meminta izin. Itu tuh banyak banget keuntungan yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, bisa di kehidupan di akademik juga. Dan itu tuh banyak belajar juga. Aku juga banyak belajar dari organisasi ini. Aku juga jadi banyak tahu kalau misalnya oh gini ya cara nyusun acara, oh gini ya acara gede tuh kayak gini nyusunnya, ternyata susah juga ya, ternyata nggak semudah itu yang kita pikirin kayak gitu. Bisa lebih dekat sama guru juga ya mungkin ya? Iya benar, kita jadi kayak kalau misalnya konsultasi ya ke guru kayak gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Aul menghadapi situasi ketika ada bentrokan jadwal antara kegiatan organisasi dan akademik? Pastinya aku memilih ke mana ya, ke akademik dulu. Karena gimana pun caranya pasti akademik dulu, karena kan pasti teman-teman organisasi kita kayak mengerti kalau misalnya akademik itu lebih penting. Tapi kalau misalnya emang udah selesai langsung ke organisasi aja. Tapi ada momen dimana kalau waktu event organisasi itu deket banget, terus dalam satu waktu itu tugasnya itu lagi bener-bener banyak banget. Kadang kalau kayak gitu tuh ya aku sama sih meminta bantuan sama teman buat dibantu dulu sama tanggung jawabku. Terus nanti kalau misalnya aku udah selesai di akademik itu aku bisa ke organisasi. Terus nanti kayak kebanyakannya sih menyusul gitu Kak, atau enggak nanti kebalikannya aku ke organisasi dulu, nanti di akademiknya menyusul kayak gitu. Tergantung ya, lebih penting Tergantung anunya ya itu pentingnya ya. yang mana. Keren. Melihat ke belakang, apakah ada momen atau pencapaian tertentu dalam organisasi yang membuat Aul merasa itu juga berdampak langsung pada kesuksesan akademik? Ya sebenarnya itu ada ya kayak tadi komunikasi, terus bekerja sama dalam tim. Terus kalau misalnya kita lagi kayak kerja kelompok itu tuh saya harus ada salah satu yang memimpin kan Kak. Nah itu tuh apa namanya kayak bisa diterapin di situ. Berarti Aul yang mimpin tuh kalau kerja kelompok? Enggak sih, sebenarnya bukan yang kayak mimpin gitu, tapi itu kita kayak bisa menghandle-nya gitu Kak. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir. Apa saran Aul bagi siswa atau siswi lain yang ingin aktif di organisasi tapi khawatir prestasi akademiknya akan terganggu? Saran aku itu dicoba aja dulu, karena kita nggak tahu gimana ke depannya, daripada menyesal kalau misalnya nggak mencoba. Karena di organisasi itu kita juga mendapatkan banyak keuntungan yang bisa diterapkan di akademik, jadi menambah apa yang kita nggak dapetin di akademik itu bisa punya pengalaman yang di non akademik juga. Jadi janganlah takut untuk mencoba. Jadi sama-sama menguntungkan, yang nggak ada yang bener atau apa gitu ya. Lebih baik menyesal tapi udah mencoba daripada menyesal tapi nggak mencoba. Iya gitu sih, bener. Wah, keren banget ya Aul. Gimana nih teman-teman, ada yang minat nggak ikut organisasi yang banyak kayak Aul ini?
Terima kasih ya untuk Aul sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kali ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.